Saat wanita itu terbangun, ia menyadari bahwa dirinya terkurung di dalam sebuah kotak besi. Dengan panik, ia mulai menggigit tali merah yang mengikat tangan dan kakinya untuk melepaskan diri. Begitu tali tersebut terlepas, tiba-tiba alarm keras berbunyi. Sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Lisa menoleh dan melihat sebuah celah sempit terbuka secara otomatis di depannya. Di luar, hanya terlihat deburan ombak laut. Pada saat itulah ia menyadari bahwa ia berada di dalam jenis penjara baru. Sebenarnya, 200 tahun di masa depan, angka kriminalitas telah meningkat drastis hingga penjara lama tidak lagi mampu menampung narapidana. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan metode penahanan baru. Narapidana dikurung dalam kotak besi dan akan ditempatkan di lokasi-lokasi terpencil untuk mengurangi kapasitas penjara biasa. Namun bagi Lisa, tempat ini hanyalah penderitaan tanpa akhir. Melalui layar yang terpasang di dinding, ia mengetahui bahwa ia harus menghabiskan waktu selama 7 tahun di sana. Mengetahui hal itu, batinnya hancur, karena sebelumnya ia adalah warga negara yang baik dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Ia yakin seseorang telah menjebaknya dengan sengaja. Karena terkurung di dekat tebing laut, mendapatkan makanan pun menjadi sangat sulit. Keesokan paginya, celah kecil itu terbuka lagi. Lisa bangkit dengan susah payah dan berdiri sambil memegang mangkuk, berharap akan mendapatkan makanan. Namun tidak ada jawaban, karena petugas pengantar makanan belum tiba. Merasa diperlakukan tidak adil, Lisa memutuskan untuk mencoba menyelamatkan diri. Tiba-tiba matanya tertuju pada beberapa tiang yang terpasang di bagian atas. Ia mencoba menyentuhnya dengan hati-hati, namun ia justru terkena sengatan listrik yang kuat. Terpaksa ia mencari jalan lain, lalu ia melihat sebuah tuas di bagian bawah. Ia mencoba membukanya dengan tangan, tetapi di sana pun ada aliran listrik. Semua yang ia lakukan terekam oleh kamera pengawas. Tiba-tiba, alarm di dalam kotak besi itu berbunyi. Lisa panik dan kehilangan kendali saat tiang-tiang di atasnya mulai turun dengan cepat. Ia berteriak meminta tolong, mengira dirinya akan remuk. Namun, tiang-tiang itu tiba-tiba berhenti. Ternyata, itu hanyalah sistem peringatan yang dirancang untuk menakut-nakuti tahanan. Setelah kejadian itu, Lisa menjadi tenang dan penurut. Ia menunggu dengan diam kedatangan petugas pengantar makanan, agar bisa menjelaskan bahwa ia tidak bersalah. Setelah menunggu sekian lama, saat itulah ia akhirnya menceritakan kisahnya. Petugas itu hanya mengatakan bahwa ia akan menyampaikan pesan tersebut. Petugas itu juga menasihatinya agar menjaga diri baik-baik, karena makanan hanya diberikan seminggu sekali. Jika tidak hemat, ia akan kelaparan. Sambil mengatakan itu, sang petugas memberikan sedikit air dan satu paket kecil gandum untuk bertahan hidup. Petugas itu pun tampak tidak berdaya, karena keputusan mengenai jumlah pasokan makanan bukanlah wewenangnya.